Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam pecahan ya. Pecahan itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, kita bisa lihat di buku paket halaman 11 dan 12 ya. Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran, dan yang ketiga ada pecahan desimal, kemudian yang terakhir ada persen. Nah, yang kita pelajari pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti 1/2, 3/5, 2/4 dan seterusnya. Itu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu juga bisa disederhanakan sesuai bilangannya ya. Contohnya di sini ada bilangan 2/4 ya, perhatikan. Kemudian cara menyederhanakannya bagaimana? Nah, menyederhanakannya adalah dengan cara dibagi bilangan yang sama ya, bilangannya harus sama, tidak boleh berbeda. Contohnya di sini 2/4 sama dengan 2 dibagi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 1/2. Jadi bilangan pembaginya harus sama, tidak boleh berbeda. Selanjutnya juga ada bilangan 5/10 ya. Nah, kita lihat di situ 5/10 sama 5 dibagi 5, 10 dibagi 5, hasilnya 1/2. Paham? Insya Allah paham. Selanjutnya ada lagi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini biasanya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, atau yang lebih gunanya, bilangan atas lebih besar daripada bilangan bawah. Pecahan campuran tersebut juga terdiri dari pecahan bulat biasa dan pecahan ya, bilangan bulat dan pecahan. Contohnya di sini ada 12/5. Oh, bukan, kita ganti ya. 13/5 sama 13/4 ya. 13/5 sama 13/4. Nah, caranya lihat di situ ada 13/5 sama dengan, nah kita buat bagi kurung ya. 13 nya di dalam, 5 nya di luar. 13 dibagi 5 sama dengan, kita cari perkalian 5 yang hasilnya dekat dengan 13, yaitu 10 ya. 5 ingin jadi 10 itu dikali 2, maka 2 nya taruh di atas, 10 nya taruh di bawahnya. Nah, yang 13 ini kita kurangi 10 sama dengan hasilnya 3. Bagaimana cara membuatnya menjadi pecahan campuran? Nah, kita kasih huruf. Yang 5 dikasih huruf A, yang 2 dikasih huruf B, yang 3 dikasih huruf C. Nah, cara menyimpannya seperti ini, lihat. Ada A, B, C. Jangan sampai lupa A, B, C. 5, hanya 5, B-nya yang atas 2, C-nya yang di atas lagi. Itu 3. Cara berarti bilangan campurannya, cara membacanya bagaimana? Nah, dibacanya 2, 3/5 ya. 2, 3/5. Itu cara bacanya. Atau bisa juga kita tulis A, B, C, biar kalian lebih gampang ya. Itu cara menaruhnya. Selanjutnya yang kedua 13/4. Nah, sama seperti tadi, 13 nya di dalam kurung dibagi 4. Bilangan 13 yang bilangan perkalian 4 yang dekat dengan 13 adalah 12. 4 pengen jadi 12 itu dikali 3. 3 nya taruh di atas, 12 nya taruh di bawah. Nah, kemudian kita kurangi 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Sama seperti tadi, jangan lupa A, B, C ya. A, B, C. A nya 4, 3/1, atau dibacanya 3, 1/4. Itu adalah pecahan campuran ya. Ada lagi caranya, bagaimana Pak kalau pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, di sini ada. Contohnya di sini 2 1/3 sama dengan
sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1, atau bisa kita lebih mudahnya di sini nih. Sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 3-nya tetap ya, 3-nya tetap. Ya, yang kedua, 3 2/5 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2. 5 dikali 3 ditambah 2. Nah, bawahnya tetap 5. 5 dikali 3 sama dengan itu 15. 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, di bawah tetap 5. Ini dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan kalian paham ya. Amin. Selanjutnya ada lagi pecahan desimal. Nah, ini lebih mudah. Bilangannya adalah ada per 10, per 100, per 1000 dan per seterusnya ya, masih banyak lagi. Nah, contohnya kalau per 10, nah 5 per 10. Nah, 10 itu bilangannya nolnya hanya ada angka 1, makanya nolnya depannya hanya 1, 0,5. Berbeda dengan 100. 100 itu nolnya ada 2. 5 per 100 sama dengan 0,05. Gampang? Gampang. Kemudian ada lagi nih 20 per 10. Nah, berarti ya gampangnya kita coret nolnya satu-satu, jadi 2 per 10 sama dengan 0,2. Ada lagi bilangan 3 per 10. Nah, cara menjadi desimalnya adalah 3 per 5. Kenapa Pak nggak ada nolnya? Karena di belakang angka komanya harus cuma ada satu angka, jadi 3-nya kita taruh di depan. Nah, kemudian ada ini bilang bagaimana Pak cara mengubah pecahan biasa yang belum angkanya per 100, per 1000 atau per 10. Nah, kita gampangnya kita ubah dulu. Ya, misalnya ini 25, kalau jadi 10 kan susah. Mau dibagi berapa? Nah, maka kita ubahnya menjadi per 100. Ya. 3 juga. Nah, bagaimana nih yang buat ini kita jadiin 100? 25 pengen jadi 100 dikali 4. Nah, yang atasnya juga harus sama, dikalinya jangan sampai berbeda. Ya, jadi 3 juga dikali 4 sama dengan 12 per. Nah, 3 dikali 4 12, 25 dikali 4 sama dengan 100, atau sama dengan pecahan desimalnya 0,12 ya. Paham ya? Kemudian di sini ada 1 per 5. Nah, bagaimana jadi pecahan desimalnya? Itu jadi kalau 5 itu dekatnya ke 10 apa ke 100? Ya ke 10 pasti ya. Nah, berarti 5 pengen jadi 10 dikali berapa? Dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, yang satu juga dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, sama dengan 0,2. Paham? Insya Allah paham. Selanjutnya ada lagi nih bilang pecahan persen. Persen itu yang bagaimana? Itu bilangan yang penyebutnya harus angka 100 ya. Atau bilangan bawahnya harus 100. Contohnya di sini 1 per 100 sama dengan 1%. Ada lagi 2 per 25 per 1 sama dengan 25%. Itu dari pecahan biasa menjadi persen. Pak, bagaimana kalau pecahannya itu yang bawahnya belum 100? Nah, contohnya di sini ada. Kita ubah dulu. Contohnya 7 per 20 ya, sama 12 per 50. Nah, bagaimana jadi persennya? 20 ini bagaimana jadi 100? Nah, 20 dikali 5. Yang 7-nya juga berarti harus dikali 5. Jangan sampai beda. Kalau beda nanti hasilnya pasti salah. Nah, misalnya di bawah kali 4 harus kali 4. Kalau yang bawahnya kali 3 harus kali 3. Jangan sampai berbeda. Ya, di sini 7 kali 5 30. 20 kali 5 sama dengan 100. Jadi bentuk persennya adalah 35%. Selanjutnya ada lagi 12 per 50. Nah, 50 pengen jadi 100 dikali berapa? Dikali 2. Maka 12 juga harus dikali 2 ya.
sama dengan 24. 12 kali 2 sama dengan 24. 50 dikali 2 sama dengan 100. Nah, jadi 24/100 sama dengan 24%. Paham ya anak-anak? Ya. Apabila kurang paham, bisa kalian ulangi lagi, lihat videonya ya, diulangi lagi. Dan apabila masih kesulitan bisa ditanyakan ke Bapak. Ya, terima kasih telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Setelah video ini nanti ada tugas. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan juga ya. Apabila kurang mengerti bisa diulangi lagi lihat videonya. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.